sore wanyanya parinolan wangi nyebar wet anom kongsi tuwa nyebar nganti tumeken janji
hebatnya. Kami persilakan untuk Bapak Penatua Arnold untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kembali kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita satukan hati pikiran kita. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah yang baik. Kami boleh kembali merasakan kebaikan Tuhan di pagi ini, di dalam seluruh keberadaan diri kami. Kau berikan kami kesempatan dan kesehatan untuk memasuki hari yang baru dan menikmati indahnya pagi ini dan kebersamaan kami pagi ini untuk kami bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan tolong kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar kami boleh mendengarkan kebenaran sabda-Mu, semata hanya kehendak-Mu yang dinyatakan melalui bibir hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu layakkan untuk menjalani tugasnya, dan berkati seluruh komunikasi kami semua tidak ada yang terkendala, sehingga kami dapat mengikuti doa Rabu pagi ini dengan baik, dan segala pujian dan ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan mendasari renungan pagi ini. Kemarin saya sudah kirim agak malam ke Pak Kris dari Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 15. Tema renungan pagi ini ialah bertunas, bertumbuh dan berbuah sampai tua. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka Alkitabnya, Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan. Oke. Selamat pagi, kembali saya menyapa Bapak Ibu. Di doa Rabu pagi saya sudah mungkin beberapa Rabu pagi saya terlewat, makanya tadi saya tanyakan ke Bapak Kris, mungkin setelah libur Lebaran, apakah ini pertama? Rupanya sudah yang kedua. Selamat memasuki hari Rabu yang baru ini, kembali dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Semoga semua Bapak Ibu yang hadir di sini dalam keadaan yang baik, sehat semuanya, dan mungkin masih ada yang di kampung atau di perjalanan, tapi sepertinya sudah balik semua ya. Tanggal merahnya sudah lewat. Pak Sigit juga ini sudah hadir. Sudah hadir di Bekasi kalau Pak Sigit. Kalau Pak Sigit biasanya mudik lebih awal tapi pulang lebih cepat. Semoga semua kita dalam keadaan sehat, walaupun mungkin di libur Lebaran ini agak pola makannya agak terutama yang mungkin dibagi lontong opor mungkin ya, sama saudara, sama
teman, sahabat, nggih. Jadi pola makannya agak sedikit kacau gitu. Saya termasuk nih. Jadi perlu nanti dinormalkan kembali. Nggih, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Kita akan mencoba saya akan mencoba menguraikan bacaan kita pagi ini. Kita melihat kalau dari renungan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana penggambaran orang benar di ayat bacaan kita pagi ini. Mengapa Alkitab melukiskan orang benar seperti pohon kurma atau pohon aras Libanon, atau nama lainnya pohon cedar. Kemarin saya googling, nama lainnya pohon aras, ini pohon cedar. Jadi saya lihat di Wikipedia itu, atau di googling itu, saya lihat pohon kurma itu digambarkan sebagai pohon yang tinggi, tegap, dan bertunas. Pohon kurma menggambarkan, kalau menurut saya, hakikat orang percaya, yakni kekuatan, kesetiaan, dan kebajikan. Sedangkan pohon aras Libanon melukiskan suatu kebenaran, kekuatan, keindahan, dan kemuliaan Kristus. Karena pohon aras ini memang kalau digambarkan juga dia bentuk daunnya itu dan warnanya itu indah gitu ketika dia berjajar. Dalam kitab Mazmur yang kita baca pagi ini secara tersurat dan tersirat, pemazmur menuturkan ada 4 perkara ya yang dapat kita pelajari dari bacaan kita di pagi ini sebagai berikut. Pertama, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kedua, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan ketiga, pada masa tua pun mereka masih berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Keempat, Tuhan itu benar bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita awali dari yang pertama, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mari kita lihat pohon korma terlebih dahulu. Pohon korma ini kalau bagi para pengembara di gurun pasir tentu akan sangat bergembira ketika mereka menjalani perjalanan dan mereka melihat dari kejauhan, mereka akan melihat pohon korma. Mereka akan memandang dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena ketika mereka melihat pohon korma, artinya itu tanda baik. Mereka akan segera bertemu dengan oase atau mata air. Seringkali di tengah panas terik yang mereka hadapi, yang mereka lihat adalah sebuah fenomena yang dikenal sebagai fata morgana. Jadi fata morgana mungkin Bapak Ibu sudah tahu adalah sebuah halusinasi atau tipuan mata yang acap kali dialami oleh para pengembara yang berada ketika di tengah terik gurun pasir yang menyengat. Tadi kita dengar bahwa ketika upacara banyak yang pingsan karena ikut upacara. Itu baru panas di Indonesia, gimana panas di gurun pasir yang menyengat dan berjam-jam, bahkan bisa sampai mengalami fata morgana. Jadi para pengembara ini ketika mereka bertemu dengan pohon korma dan melihatnya, pohon korma kan nyata ya, artinya mungkin beda kalau halusinasi kelihatan kayak ada air tapi bukan, tapi kalau pohon korma mereka akan sangat bersukacita karena ketika ada pohon korma biasanya dia itu di situ paling tidak ada sumber air. Kenapa? Karena pohon korma itu butuh sumber air untuk dia tumbuh. Dan korma juga dikenal sebagai buah yang mengandung begitu banyak nutrisi di dalamnya sehingga menjadi sebuah makanan juga yang memberi kekuatan dan kesehatan jika dikonsumsi. Sebuah pohon korma tidak akan mungkin hidup tanpa air. Artinya di mana ada pohon korma, maka sumber air pasti ada di sekitar sana, menurut pengembara yang di padang pasir. Itulah sebabnya para pengembara sangat senang karena pasti sebentar lagi akan menemukan mata air. Bagaimana cara pohon korma bisa tumbuh di padang pasir?
yang tandus itu karena cara hidupnya yang unik, Bapak Ibu. Ketika biji korma ditanam, akarnya akan terus menembus tanah untuk mencari air. Dan dia akarnya itu kalau saya baca tegak lurus gitu ya. Mencari terus ke sumber air. Bahkan hingga puluhan meter kabarnya. Sungguh suatu akar yang dalam. Setelah mendapatkan air, barulah pohon korma ini mulai tumbuh. Kalau dia nggak ketemu air, dia nggak akan bertunas. Dan biasanya artinya kalau dia bisa bertumbuh, berarti di situ ada paling tidak sumber mata air. Inilah yang digambarkan oleh pemazmur dengan mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan memiliki akar yang kuat. Orang benar akan mampu tegar berdiri di tengah berbagai hambatan, dan akan mampu untuk terus tumbuh dan menghasilkan buah. Seperti layaknya pohon korma yang menyegarkan, orang benar pun seharusnya bisa menjadi penyegar bagi lingkungan yang tandus di mana mereka berada. Orang benar seharusnya bisa menjadi oase seperti pohon korma tadi di tengah padang gurun atau di tengah lingkungan yang mungkin dirasa tandus di sekitarnya, menjadi berkat yang mendatangkan sukacita bagi sesama. Orang benar juga digambarkan selain sebagai pohon korma, seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini kalau keunikannya adalah pohon yang paling perkasa di dalam Alkitab nih kalau digambarkan. Tingginya bisa sampai 40 meter dan mampu tumbuh selama 1000 tahun atau lebih. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi usianya bisa 1000 tahun atau lebih dan sangat kokoh. Sebagaimana pohon aras di Libanon yang tahan terhadap berbagai gempuran kondisi alam, maka orang benar pun akan kokoh bertahan menghadapi berbagai gempuran kehidupan sampai masa tuanya. Itulah penggambaran orang benar seperti pohon aras. Kuat, kokoh, dan tahan bahkan sampai usia yang lama. Orang benar akan bertunas, berakar, bertumbuh tinggi, tegap, kuat, setia, dan berbuat banyak kebaikan dan kebajikan. Orang benar akan memelihara, menjaga, dan menjalani hidupnya sesuai dengan kasih, kebenaran, kekuatan, dan kemuliaan Kristus. Orang benar akan senantiasa menjaga hidupnya berada dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Orang benar akan menjaga hubungannya, kedekatan hubungannya yang intim, bahkan lebih intim dan sangat intim dengan Tuhan. Ia akan selalu setia dan rindu untuk beribadah, berdoa, dan bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan. Ia akan terus setia dan rindu menyembah, memberi persembahan, dan melayani Tuhan di mana saja dan kapan saja. Perkara kedua dari 4 hal yang bisa kita pelajari adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi pemazmur menyatakan bahwa orang-orang yang benar ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Orang-orang benar yang setia tadi datang bersujud, beribadah, dan berdoa, bersyukur dan memuji, memuliakan, menyembah, dan memberi persembahan kepada Tuhan, akan bertunas, bertumbuh, bahkan berkembang, dan pastinya berbuah, yang semuanya akan menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di ayat 13, Tuhan berfirman, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Secara tersurat dan tersirat, ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa mereka yang bekerja di ladang Tuhan akan bertunas, berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah di hadapan Allah di halaman rumah Tuhan. Mereka akan tumbuh menjadi jemaat orang-orang percaya yang bertunas, berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan luar biasa.
Dan selanjutnya yang ketiga dapat kita pelajari dari renungan pagi ini adalah pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Mari kita simak, kita lihat di firman Tuhan yang ayat ke-14 menyatakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk, gemuk dalam artian yang positif, gemuk dan segar. Di sini secara implisit firman Allah menyatakan bahwa apabila orang benar ditanam di bait Allah, maka mereka akan masih berbuah sampai tua. Artinya sampai masa tua. Orang benar akan terus berbuah dan berbuah sampai masa tuanya. Bahkan pada masa tua pun firman Tuhan mengatakan mereka akan tetap dan terus berbuah menjadi gemuk dan segar. Secara tersirat, firman Tuhan menyatakan bahwa pada masa tua, orang-orang benar akan tetap berbuah. Mereka akan berkontribusi dengan baik, bahkan lebih baik dan sangat baik dalam pembangunan jemaat orang-orang percaya, yaitu pembangunan jemaat yang sehat, yang bertunas, bertumbuh, berkembang, dan bahkan berbuah banyak dan terus berbuah lebih banyak dan sangat banyak. Pembangunan jemaat orang-orang percaya yang sehat dan maju ini tentunya akan menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang dinyatakan dalam renungan kita pagi ini. Orang benar akan bahkan berbuah dan terus berbuah dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi gemuk dan menjadi segar. Dan dari renungan pagi ini, hal keempat yang bisa kita pelajari adalah Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita lihat di ayat yang ke-15 dari kitab Mazmur pasal 92 yang berbunyi demikian, untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Melalui ayat firman Tuhan ini kita mendapati pemazmur juga menuturkan bahwa Tuhan adalah benar. Tuhan adalah benar berarti Tuhan adalah adil. Tuhan tidak berat sebelah. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak bersalah. Dia tidak berdusta dan dapat dipercaya, serta lurus hati. Sungguh pemazmur dengan tulus hati menyatakan bahwa Tuhan adalah benar. Tuhan adalah gunung batunya. Ia adalah Allah yang tidak mengenal dosa, tidak bercacat, dan tidak bercela. Dan tidak ada satupun kecurangan daripadanya yang boleh kita dapati. Bahwa Tuhan adalah benar dapat kita temukan juga, kalau Bapak Ibu bisa lihat di Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang 33, Injil Yohanes pasal 3, ayat 33, Tuhan berfirman kepada kita demikian. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Saya ulangi, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Demikian disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini penggambaran Tuhan yang di Perjanjian Lama adalah sama dengan Tuhan yang di Perjanjian Baru, yaitu Kristus Tuhan kita, yang digambarkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Barang siapa menerima kesaksiannya itu, maka ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Jadi setelah kita mengetahui kebenaran yang diungkap oleh pemazmur dalam bacaan kita pagi ini,
pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang benar yang bertunas, berakar, bertumbuh, dan bahkan berkembang dan berbuah seperti pohon korma, atau tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon? Sudahkah kita menjadi orang benar yang bekerja di bait Tuhan yang bertunas, berakar, bertumbuh dan berkembang, dan terus berbuah yang menyenangkan hati Allah kita? Atau akankah pada masa tua kita tetap berakar, bertumbuh dan berkembang, dan berbuah dalam membangun jemaat orang percaya dengan baik, bahkan dengan lebih baik dan sangat baik, dengan tetap setia beribadah, bersyukur, berdoa dan memuji, memuliakan, dan menyembah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah menjadi orang benar, yang bertunas, berakar, dan bertumbuh, bahkan berkembang, serta berbuah seperti pohon korma yang ada di padang pasir, ataupun tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan kita percaya juga bahwa semua pribadi di antara kita sudah menjadi orang benar yang bekerja di bait Tuhan, yang terus bertunas dan bertumbuh, berkembang, serta berbuah yang menyenangkan hati Allah kita. Dan kita juga percaya bahwa pada masa tua, kita semua, Bapak Ibu sekalian, semua pribadi di antara kita akan tetap berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam membangun jemaat orang percaya dengan baik dan lebih baik di lingkungan di mana kita ditempatkan, khususnya di GKJ Bambu Kuning. Dan kita akan tetap setia beribadah, bersyukur, dan berdoa, memuji dan memuliakan, menyembah Tuhan, dan melayani dengan sepenuh hati. Berbahagialah kita yang sudah menjadi orang benar yang terus bertunas dan bertumbuh, berkembang, seperti pohon kurma atau tumbuh subur seperti pohon aras Libanon, karena Dia yang diam di dalam kita, dan kita di dalam Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah menjadi orang benar, yang terus bekerja di bait Tuhan, yang terus bertumbuh dan berbuah, yang terus menyenangkan hati Allah. Karena Dia sudah menyediakan, karena Dia yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan, sudah menyediakan upah besar di kerajaan surga. Dan berbahagialah buat kita semua yang pada masa tuanya akan terus tetap berakar, terus bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam membangun jemaat orang percaya dengan baik, dengan lebih baik dan sangat baik, dan terus tetap setia dalam beribadah, bersyukur dan berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah dan memberi persembahan, serta melayaninya. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Tuhan Yesus memberkati kita, bahkan hingga sampai masa tua kita. Ia tetap Allah yang menggendong kita dalam pelukannya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mungkin ada dari kita yang ingin menyampaikan pokok doa. Kalau tidak ada, mari kita kembali menyatukan hati pikiran kita.
kita menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan di hadirat-Mu karena firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini menyatakan kebenaran yang sungguh memberikan kami sukacita dan rasa syukur di hati kami. Karena sebagai orang benar dan orang percaya, kami diberi kesempatan untuk terus beribadah, berdoa, dan memuji memuliakan nama-Mu, menyembah dan memberi persembahan, dan melayani Tuhan. Bahkan hingga masa tua kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus berbuah, banyak, sangat banyak, sampai masa tua kami. Dalam kesetiaan kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang terus berarti dan bermakna di dalam lingkungan orang percaya. Terima kasih Tuhan, semua itu boleh kami lakukan karena kami tahu Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dan melayakkan kami. Dan juga semua itu kami lakukan karena kami tahu Tuhan telah menyediakan bagian hidup yang kekal di rumah-Mu nanti. Teruslah Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam setiap karya pelayanan yang boleh Tuhan layakkan buat kami melayaninya, dimanapun dan di waktu apapun kami menjalaninya. Tuhan berkati kami, Tuhan terus mampukan kami mengambil bagian dalam apa yang boleh kami berikan, sehingga kami terus boleh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa, Tuhan, buat pokok doa kami. Kami berdoa dan teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa buat masyarakat dan bangsa kami di tengah masa setelah libur panjang Lebaran ini, Tuhan. Tuhan berkati seluruh aktivitas boleh berjalan kembali dengan baik dan normal. Mereka yang bekerja boleh kembali bersemangat dalam tugas pekerjaannya. Anak-anak yang bersekolah juga boleh kembali memasuki bangku sekolahnya dengan penuh sukacita. Tuhan berkati kesehatan masyarakat, tetap berikan kesadaran untuk selalu menjalani prokes dengan baik di masa transisi ini. Tuhan berkati juga pemulihan ekonomi negeri kami. Terus Tuhan berkati agar ekonomi kami terus bergerak dan boleh menjangkau dan memberikan dampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri staf kabinet dari pusat hingga ke daerah. Tuhan terus jagai mereka, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan roh takut akan Tuhan, dan semangat untuk terus menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa buat Kota Bekasi, di mana kami tinggal. Tuhan berkati keamanan dan kesejahteraannya terus terpelihara dengan baik. Juga Tuhan berkati cuaca yang saat ini berfluktuasi dari musim hujan, kami beralih ke cuaca yang beberapa waktu ini terasa cukup panas. Berikan kami hikmat untuk mengantisipasinya dengan baik, sehingga kesehatan kami dan keluarga kami boleh terjaga dengan baik. Kami juga berdoa buat gereja di mana kami beribadah, GKJ Bambu Kuning. Tuhan berkati seluruh pemeliharaan iman jemaat yang berlangsung. Tuhan berkati majelis gereja, para karyawan gereja, dan setiap pengurus
kelompok, komisi, tim bebadan, dan semua jemaat yang ambil bagian di dalam kegiatan pemeliharaan iman jemaat. Tuhan mampukan kami terus menjalankan tugas pelayanan kami dengan sungguh-sungguh penuh sukacita, karena sebagaimana jaminan firman Tuhan, Engkau akan terus memberkati setiap orang benar dan percaya untuk terus berbuah dan berbuah sangat banyak, bahkan hingga masa tua kami. Kami berdoa juga buat studi anak-anak kami. Kami berdoa buat anak-anak terus dapat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh di dalam setiap jenjang pendidikan yang mereka ikuti. Kami berdoa buat juga anak-anak kami yang menempuh ujian di kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA, yang saat ini sedang menempuh ujian akhir sekolah. Ya Tuhan, kami berdoa buat mereka semua. Biarlah Tuhan tolong satu persatu anak-anak kami di dalam menyiapkan diri mereka, di dalam mengatur waktu mereka, di dalam menghadapi ujian mereka dengan penuh tenang, dengan penuh ketelitian, dengan penuh hikmat, sehingga mereka dimampukan menyelesaikannya dan menghasilkan yang terbaik dari apa yang mereka telah persiapkan. Kami juga berdoa buat pergumulan jemaat, para pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup. Tuhan tolong mereka menemukan pasangan hidup yang sepadan. Juga warga jemaat yang masih dalam mencari pekerjaan Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga bukakan pintu-pintu ketika mereka berusaha mengetuk setiap pintu untuk mencari sumber penghidupan mereka. Tuhan terus menyemangati mereka, bahkan di tengah situasi yang mungkin sepertinya sulit. Kami percaya Engkau akan membukakan tingkap-tingkap di langit dan membukakan pintu-pintu buat mereka menemukan sumber penghidupan. Kami juga berdoa buat pasangan yang merindukan momongan. Tuhan terus berikan mereka keberserahan dan selalu menjawab setiap kerinduan dan doa harapan mereka. Tuhan juga kami berdoa buat para ibu yang sedang hamil. Tuhan berkati kandungan, Tuhan berkati seluruh keberadaan dan kesehatan ibu tersebut agar dapat terus menjalani kehamilan dengan sehat dan semangat. Kami juga berdoa buat warga jemaat yang sedang dalam pergumulan hidup, terutama dalam kelemahan fisik. Kami berdoa buat Bapak Suhartono, buat Mbak Jati Utami, Ibu Mami Sumarni, Ibu Jumini Yoto Sweto, ibu dari Bapak Suwarno yang sedang proses pemulihan, buat Mas Sunu yang sedang dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa buat Ibu Yuli Gedeon dalam masa pemulihan. Juga buat Ibu Sartiwi, ibunda dari Bapak Pendeta Octavian Finiseri, yang dalam masa pemulihan juga Tuhan berkati. Ibu Kristina Sumidah, ibunda dari Ibu Sasongko, yang perawatan di rumah, Tuhan juga berkati. Mas Andika, putra dari Bapak Endrison dari kelompok Babelan, dalam masa pemulihan juga terus Tuhan berkati. Ibu Sri Sujatmi, ibunda dari Ibu Penatua Juli, dalam masa pemulihan Tuhan berkati. Bapak Harno karena sakit jantung saat ini juga Tuhan tolong dia. Tuhan berkati proses perawatan pengobatan yang dijalani boleh berjalan baik di dalam pimpinan para dokter dan para medis. Bapak Anung, Bapak Nurman Sitanggang dalam masa pemulihan, Bapak Siswo Martono juga yang dalam masa pemulihan, Tuhan berkati mereka. Ibu Eti Rustamaji, sepupu dari Ibu Kristiana Samapta, Tuhan tolong juga, Tuhan berkati dalam proses perawatan dan pengobatan. Ibu Siti Mariam, adik ipar Bapak Yunus, pasca operasi, Tuhan
berkati pemulihannya. Dan Ibu Kemi, ibunda dari Bapak Bambang Suroso dalam masa pemulihan, terus Tuhan sertai, Tuhan kuatkan. Mbak Lisa, putri Penatua Sarju, juga yang saat ini juga dalam masa pemulihan setelah kecelakaan, tetap Tuhan berikan kesehatan yang lebih baik. Bapak Gatot Purnomo dalam masa pemulihan, terus Tuhan tolong dia berpulih dengan baik. Ibu Puji Prasetyawati Sahertian, kakak dari Bapak Tri Atmo Yuwono, yang dalam masa pemulihan kami berdoa juga Tuhan berkati. Bapak Suharno yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit Dr. Asmir Salatiga, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Dan juga mungkin warga jemaat lain yang tidak tersebut, Tuhan, dalam pergumulan kesehatannya, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai terus, Tuhan, dalam proses pemulihan, semangati mereka, berikan mereka semangat untuk berpulih dan menjalani pengobatannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, seluruh doa dan harapan kami, syafaat kami, yang kami alaskan di pagi ini Tuhan, Engkau lebih tahu apa kebutuhan kami. Dalam segala keterbatasan kami naikkan seluruh doa dengan keberserahan di dalam nama Putramu, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berserah. Amin. Kita sami tinimbalan supados nderek glatosi pakaryane Gusti Yesus datang sesami amartosaken kabar bingung ke Injil karahayon datang salib para bangsa ning alam donya Tiang pitados kedah wonten pandamel kang nyata layan ikhlas pitulungi tiang kang sinangsara sanadyan kita pinangkanyo saking maneka bangsa ging sesarengan nindakaken pakaryan kang mulya kita sami tinimbalan supados nderek ngladosi pakaryaning Gusti Yesus
dateng sesami amartosaken kabar pingna nggih Injil ing karahayon datan salir para bangsa ing alam donya tiyang pitados kedah wonten pandamel kang nyata layan ikhlas mitulungi yang kang sinang soro sanadyan kita pinangkanyo saking maneka bangsa ing sesarengan nindakaken pakaryan kang mulya kita sami tinimbalan sepatos derek ladosi pakaryane Gusti Yesus dateng sesami amartosaken kabar pina ke Injil ing karahayon datan salir para bangsa ing alam donya tiyang pitados kedah wonten pandamel kang nyata layan ikhlas ditulungi tiang kang sinang soro sanadyan kita pinangkanyo saking maneka bangsa ing sesarengan nindakaken pakaryan kang mulya. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.